Kami sambut segala firman-Mu. Yang percaya katakan amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu kalian, shalom, masih pada lemas semua ya. Shalom Bapak Ibu. Ya, kalau di gereja lain banyak jemaat yang hilang, domba yang hilang mulai kembali. Kayaknya kita nggak ada yang hilang, puji Tuhan, amin. Ya, makanya gereja-gereja itu selalu penuh setiap Paskah dan Natal. Katanya apa? Nafas. Jemaat napas, Natal dan Paskah. Makanya gereja-gereja itu begitu rame setiap Paskah sama Natal. Ya. Puji Tuhan, semuanya kita tidak ada yang terhilang. Amin. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, melanjutkan perjalanan tabut Tuhan yang kemarin. Ya. Kita akan belajar tentang kurban yang sempurna. Ya. Mari kita baca Alkitab kita, 1 Samuel 7 ayat 1. Di minggu kemarin kita sudah belajar bahwa tabut Tuhan berhenti di Bet-Shemesh dan setelah itu mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan dan mereka menyuruh orang-orang Kiryat Yearim untuk datang. Nah, di sini lalu orang-orang Kiryat Yearim datang, mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit dan Eliasar anaknya. Mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. 20 tahun tabut Tuhan itu berada di Kiryat Yearim. Dan setelah itu jauh bertahun-tahun akhirnya tibalah ke zaman Daud. Daud yang memiliki kerinduan begitu besar di dalam hatinya ingin membawa tabut Tuhan itu untuk masuk ke Yerusalem. Maka hari ini kita akan belajar, kita akan meloncat jauh. Ya, kita akan buka Alkitab kita dalam 2 Samuel 6 ya. Ayat 1 sampai 23. 2 Samuel 6 ayat 1 sampai 23. Ini adalah kisah di mana tabut Tuhan dari Kiryat Yearim dipindahkan ke Yerusalem. Jarak Kiryat Yearim ke Yerusalem itu sekitar 16 kilometer. Ya, saya akan membacakan ayat pertama. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Usa dan Ahio, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Usa berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Ya. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nahon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Maksudnya dapat sampai ke tempatnya Daud, di kota Daud. Ya. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah siapa? Obed-Edom. Perhatikan tadi yang kena insiden adalah Usa, sekarang ada Obed-Edom. Orang Gad itu, bukan orang Israel ya, orang Gad. Ya. 3 bulan lamanya Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukannya lah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Padahal tadinya marah, betul ya. Setelah 3 bulan Daud bersukacita kembali. Ayat 13, apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemuan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Kedua kalinya Daud menari bagi Tuhan.
ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikhal, anak perempuan Saul, ini istrinya Daud ya, yang diberikan dari Saul, anaknya Saul, menjenguk dari jendela lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Tabut Tuhan itu dibawa masuk lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan kurban bakaran dan kurban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan kurban bakaran dan kurban keselamatan, diberkatinya lah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh khalayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging dan sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Ketika Daud pulang ya untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikhal binti Saul mendapatkan Daud. Katanya, oh betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya. Merasa dirinya terhormat pada hari ini seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikhal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama merekalah aku mau dihormati. Dan ayat terakhir, Mikhal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Puji Tuhan, ayat firman Tuhan ini sangat panjang tetapi kita perlu membacanya secara lengkap. Karena kalau tidak lengkap kita akan mendapat hanya sebagian. Ya, seperti janji saya kemarin minggu, ya ini adalah kisah perjalanan tabut Tuhan ya dari Silo. Mereka mengalami peperangan ya dan dirampas oleh orang Filistin, mengalami perpindahan 3 kali dan akhirnya menuju ke Bet-Semes dengan ajaib ya, dinaikkan kereta tabut Tuhan, dikembalikan kepada orang Israel, dinaikkan ke kereta dan terjadi insiden karena Tuhan marah kepada rakyat Bet-Semes karena melihat tabut Tuhan dan akhirnya tabut diletakkan di Kiryat Yearim. Transit di Kiryat Yearim selama 20 tahun kalau kita baca 1 Samuel 7. Baru akhirnya Raja Daud itu berinisiatif untuk memindahkan tabut Tuhan itu, membawanya ke Yerusalem. Tetapi hari ini kita belajar suatu kisah di mana ya tabut Tuhan transit di rumah Obed-Edom. Dan di sana tadi kita baca selama 3 bulan Tuhan memberkati Obed-Edom orang Gad secara luar biasa. Ya. Kenapa saya ingin kita belajar secara lengkap ya, meskipun panjang? Karena 4 orang ini ya, kita bisa belajar ada persamaan kisah di antara 4 orang ini. Apa itu? Kalau tadi kita baca ya, Uza tadi kita baca mati karena menyentuh tabut Tuhan. Dan Obed-Edom, tadi kita tahu bahwa Obed-Edom diberkati. Dan Daud, ya inilah yang berhasil membawa tabut Tuhan ke dalam Yerusalem. Dan nanti kalau kita baca ayat pasal selanjutnya, 2 Samuel 7, di sana Tuhan berjanji untuk mengokohkan kerajaan Daud. Ya, padahal tadi Daud sempat marah betul ya ketika Uza mati. Dan yang terakhir ada Mikhal. Ya, Mikhal ini akhir hidupnya dia mandul, tidak memiliki anak. Nah, kita bisa belajar bahwa posisi di hadapan Tuhan itu menentukan kita ini mendapat berkat atau kutuk. Ya. Persamaan di antara mereka semua adalah sikap hati mereka hormat kepada Tuhan atau tidak. Ini bicara tentang posisi kita di hadapan Tuhan. Saat ini posisi kita di hadapan Tuhan seperti apa? Mungkin Anda seperti Uza, mungkin Anda seperti Obed-Edom, baru diberkati oleh Tuhan. Ya, mungkin Anda seperti Daud. Nanti kita
kita akan belajar kenapa sih Daud itu ya, kemudian Mikal ya. Mengapa Tuhan membunuh Usa? Ada yang tahu mengapa Tuhan membunuh Usa? Dari ayat 6 ya. Usa itu mengulurkan tangannya lalu memegang apa? Tabut Tuhan. Katakan lalu bangkitlah murka Tuhan. Dengan jelas ayat Alkitab mengatakan keteledorannya ya. Yang pertama dari Usa kita bisa belajar bahwa Tuhan ingin kita menyadari ya, bahwa kebenaran itu lebih baik, lebih penting daripada niat baik dan perbuatan baik kita. Usa mungkin memiliki niat baik ya, mencegah tabut itu jatuh ke tanah ya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Tapi firman Tuhan dengan jelas mengajar kepada kita bahwa berbuat baik belum tentu benar di hadapan Tuhan. Kenapa demikian? Ya, niat baik yang lahir dari pikiran kita itu bisa terlihat seperti jalan lurus. Mungkin kita merasa benar, tapi bisa menyesatkan kita. Ya, ujungnya itu tidak seperti harapan kita. Amsal 14 ayat 12 mengatakan ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ya, Amsal 16 ayat 2, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Kenapa Tuhan menghukum Usa? Ya, mungkin dia niatnya baik, tetapi banyak kasus dalam Alkitab, niat baik itu memang belum tentu benar di hadapan Tuhan. Ya. Contoh lain apa? Contoh lain adalah Raja Saul. Ya, ketika bangsa Israel diserang oleh bangsa Filistin. Saat itu mereka mengalami kekalahan, gentar hatinya, mulai kocar-kacir. Dan Saul mulai panik sehingga dia memanggil Samuel. Tetapi Samuel mengatakan tunggu 7 hari. Tetapi Saul berinisiatif untuk mempersembahkan kurban ya, demi ya, semangat pasukannya. Kelihatannya baik mempersembahkan kurban untuk Tuhan. Ya. Tetapi karena niat baiknya, Saul kehilangan kerajaannya. Kemudian siapa lagi? Petrus. Ya, ketika Yesus dalam Matius 16 ayat 21 sampai 23, Yesus bercerita tentang akhir hidupnya. Ya, dia berkata bahwa ia harus menderita dan mati. Tetapi Petrus menegur Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Sekali-kali itu tak akan menimpa engkau. Yesus membalasnya dengan berkata, sadis loh Tuhan Yesus. Ngomongnya apa? Enyahlah apa? Iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku sebab engkau memikirkan yang dipikirkan Allah melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Kemudian siapa lagi? Marta. Ya, ketika dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42 ayat firman Tuhan yang sering kali diberitakan ketika Marta sibuk melayani menjamu Tuhan Yesus. Marta ya punya niat baiknya. Mbok Maria itu disuruh bantu aku. Ya, kok Maria duduk diam di bawah kaki Tuhan? Ya, tapi Tuhan Yesus menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi tidak dari semua niat baik yang lahir itu sesuai dengan kebenaran yang berasal dari Tuhan. Memang ya, reaksi kita ketika membaca firman Tuhan ini, kita akan cepat mengatakan, waduh Tuhan itu tidak adil ya, cuman memegang aja niat baik kok mati Usa. Betul enggak? Reaksi kita akan seperti itu. Kita merasa berhak atas hak kita, tapi kita kurang memikirkan hak-hak Tuhan. Ya, kita akan merasa, wah Tuhan itu tidak adil. Berapa banyak di antara kita yang merasa ketika mengalami pergumulan, ya, mengalami sengsara, terus kita berkata, Tuhan kok tidak adil? Kenapa tetanggaku diberkati, kenapa aku enggak? Padahal aku tuh ke gereja tiap hari Minggu, enggak pernah absen. Tapi kenapa saya mengalami hal yang enggak enak dalam pekerjaan, teman-teman kerjaku toksik dan seterusnya. Kenapa Tuhan? Kenapa tidak adil? Ya, kalau kita seperti itu memiliki pemikiran, wah Tuhan tidak adil, jangan-jangan ya kita ini memiliki
memiliki pikiran sama seperti orang kebanyakan. Orang Kristen kebanyakan memandang Tuhan di perjanjian lama itu adalah Tuhan yang kejam. Betul? Ya, kita merasa kok beda ya Tuhan di perjanjian baru. Tuhan Yesus itu penuh kasih. Tetapi di perjanjian lama Tuhan itu kejam. Siapa bilang? Ya, kalau kita ngomong Tuhan itu kejam, jangan-jangan kita ini adalah hamba yang punya satu talenta. Orang yang mengatakan Tuhan itu kejam, dia sama seperti hamba yang memiliki satu talenta. Tuhan kok begitu kejam, menuai di mana Tuhan tidak menabur dan mengambil di mana Tuhan tidak menanam. Hati-hati Bapak Ibu. Ya. Kita kadang cenderung memikirkan Tuhan itu tidak adil tanpa memikirkan betapa seriusnya konsekuensi ketidakbenaran kita. Apakah Usa benar? Mungkin benar di hadapan Daud karena Daud marah, tetapi tidak benar di hadapan Tuhan. Pertanyaannya, apa yang dilakukan Usa ini? Itu ada andil dari orang lain selain dirinya sendiri yang mengakibatkan dirinya mati ya karena memegang tabut Tuhan. Kita tahu kemarin bahwa tabut Tuhan itu tidak boleh dipegang atau dilihat sembarangan. Imam aja tidak boleh melihat sembarangan. Apalagi orang biasa. Ya. Tentu ada. Kita akan belajar pribadi yang kedua, yaitu Daud. Tadi Usa, nanti akan saya jelaskan kenapa Usa mati. Ada andil dari Daud dan seluruh orang Israel. Ya, Daud dan seluruh bangsa Israel itu mengangkut tabut Tuhan tidak dengan sebagaimana mestinya. Ya, melainkan mereka meniru cara orang Filistin. Ya, kemarin kita sudah belajar ya, orang Filistin menaikkan tabut ke atas kereta. Ya, dan Daud mengulang, mereka meniru cara orang Filistin dengan memindahkan tabut. Sebenarnya kita bisa baca bahwa Daud itu mengawalinya dengan tidak meminta petunjuk dari Tuhan. Tahu dari mana? Kita bisa tahu dari kisah yang paralel ya, dalam 1 Tawarik. Ya. Ini dikatakan mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru. Ya. Mari kita baca 1 Tawarik 13 ayat 1 sampai 4. Ini adalah kisah yang paralel dengan 2 Samuel 6. Ya, di sana kita bisa lihat bahwa Daud ya, dia memiliki pikirannya sendiri, caranya sendiri. Berapa banyak orang Kristen yang seperti itu ya. Ketika dunia bekerja baik ya, kita selalu meniru cara dunia, sistem dunia. Padahal kita punya sistem sendiri ya. Daud mengatakan jika kamu anggap baik ya, dan jika diperkenan Tuhan Allah kita, baiklah kita menyuruh orang kepada saudara-saudara kita dan seterusnya. Baiklah kita memindahkan tabut Allah kita itu ke tempat kita. Sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya. Ya. Tapi kemudian Daud menyadari kesalahannya bahwa caranya itu salah. Dia memperbaiki pemikirannya. Dalam 1 Tawarik 15 ayat 13. Ya, dia mengatakan sebab dan karena pada pertama kali kamu tidak hadir. Ini maksudnya imam-imam. Maka Tuhan Allah kita telah menyambar di tengah-tengah kita. Sebab kita tidak meminta petunjuknya seperti seharusnya. Jadi para imam dan orang-orang Lewi akhirnya menguduskan dirinya untuk mengangkut tabut Tuhan. Ya. Jadi dalam kisah ini Daud bersalah di balik kematian Usa. Daud dan seluruh orang Israel juga bersalah. Dan harusnya konsekuensinya adalah mati. Tetapi Daud tidak mati. Ya, Daud mengabaikan petunjuk Tuhan dan instruksi yang ketat untuk memindahkan tabut Tuhan. Ya, kita ini juga lebih suka seperti Daud. Ya, mengikuti cara orang lain atau dunia dan menjadikannya menjadi seperti standar kita yang baru. Ada instruksi khusus ketika mengangkut tabut Tuhan. Tidak sembarangan di zaman perjanjian lama. Ya, dalam Ulangan 10 ayat 8 yang mengangkut hanya kaum Lewi. Usa juga kaum Lewi. Tetapi lihat ya, pada waktu itu Tuhan menunjuk suku Lewi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan. Suku Lewi adalah suku yang dikhususkan dan ini tidak didapat dengan cuma-cuma Bapak Ibu. Ada latar belakangnya kalau kita baca dalam Keluaran 32 ayat 25. Kenapa Tuhan memilih suku Lewi? Ya, ketika mereka di Gunung Sinai, ya, Musa begitu lama di atas Gunung Sinai tidak turun-turun. Mereka mulai condong hatinya, ingin seperti bangsa lain.
yang Allahnya itu kelihatan dalam bentuk patung sehingga mereka membuat patung anak lembu emas. Dan ketika Musa turun, ya, Tuhan itu begitu marah ingin memusnahkan bangsa Israel. Tetapi Musa bernegosiasi dengan Tuhan. Dan singkat cerita, ya, Musa berkata, siapa yang berdiri di pihak Tuhan, itulah Lewi. Makanya Tuhan mengutuskan orang Lewi. Tuhan tidak memilih orang Lewi dengan sembarangan. Ya, jadi ada kriteria khusus siapa yang mengangkut tabut Tuhan. Ketat sekali. Ya. Ketika memindahkan tabut Tuhan pun dalam Bilangan 4 ayat 5. Itu juga ketat. Ya. Dikatakan kalau perkemahan akan berangkat. Ya, ketika itu kemah pertemuan itu berpindah-pindah. Harus bongkar pasang. Dan ketika akan berangkat haruslah Harun dan anak-anaknya masuk ke dalam untuk menurunkan tabir penudung. Dan menudungkannya kepada tabut hukum. Jadi nggak boleh kelihatan. Ya. Di atasnya mereka harus meletakkan tutup dari kulit lumba-lumba. Spesifik kulit lumba-lumba, bukan kulit ayam atau kulit apa ya, enak asin kalau kulit ayam ya. Siapa yang lapar seperti saya, saking laparnya serius banget. Dan di atasnya lagi mereka harus membentangkan sehelai kain yang seluruhnya ungu tua. Ya. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung tabut itu. Ya, kita kemarin sudah belajar, tidak boleh menyentuh sembarangan. Ya. Jika mereka kena kepada barang-barang kudus, nanti mereka mati. Ya. Dan ada alat tertentu yang diizinkan secara ketat. Ya. Inilah ada kayu pengusung yang dimasukkan ke dalam gelang seperti gambar ini. Ya. Tidak boleh dicabut dari dalamnya. Dan yang mengangkut hanya Imam Lewi. Ya. Bani Kehat tidak diberikan apa-apa. Nah, Bani Kehat ini mendapat tugas untuk mengangkat di atas bahunya. Jadi ketentuan Tuhan itu begitu ketat. Tidak cuma istri kita, betul ya? Istri kita ketat ya. Lebih ketat dari hukum Taurat malahan. Nah, harus diangkat di atas bahu. Ada ketentuan khusus spesifik. Nggak boleh sembarangan. Ya, jadi tabut itu tidak boleh dipegang langsung. Harus dipikul oleh orang Lewi. Bukan di atas kereta. Ya memang Usa adalah anak Abinadab. Ya, yang seorang Lewi. Tetapi ya, harusnya Usa itu bisa bilang kepada Daud, rajaku, enggak boleh loh rajaku mengangkut di atas tabut. Betul ya? Tapi karena mereka memakai pengertian mereka sendiri, Tuhan tidak berkenan. Seringkali kita juga seperti itu, kita hanya punya niat baik tanpa memikirkan konsekuensinya. Ternyata Tuhan itu tidak berkenan. Amin. Ya, bukan berarti kita tidak boleh berbuat baik. Ya, tapi kita harus kadang itu cari dulu petunjuk Tuhan. Amin. Benar nggak kita harus melakukan hal ini? Ya. Benar nggak kita harus nyumbang, bukan panti asuhan. Apa tuh orang-orang yang di pinggir jalan itu yang minta-minta itu. Jangan-jangan mereka itu lebih kaya dari kalian. Betul nggak? Orang yang minta di traffic light rumahnya tuh mungkin lebih bagus dari kita loh. Nah itu hanya contoh. Yang ketiga, kita bisa lihat karakter Obed Edom. Ya, 3 bulan tabut itu ya Daud tidak berani membawanya masuk ke dalam Yerusalem dan menyimpannya di rumah Obed Edom. Ya, 3 bulan lamanya dan kita baca bahwa Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Wow, ini luar biasa. Ya, bukan orang Israel tetapi Tuhan memberkati Obed Edom secara luar biasa. Melalui Obed Edom kita belajar bahwa pintu berkat itu terbuka bagi mereka yang memandang Allah dengan cara yang benar. Tadi kita bisa tahu bahwa Daud dan seluruh orang Israel itu gagal. Tapi pada akhirnya berkat Allah itu sampai kepada Obed Edom. Ya, dalam kisah yang paralel, dalam 1 Tawarikh 13 ayat 14, memberkati seisi rumahnya, enggak cuman itu, segala yang dipunyainya. Ini luar biasa sekali. Enggak cuman berkat keturunan anak dan seterusnya, tetapi segala yang dipunyainya itu diberkati oleh Tuhan. Kenapa? 3 bulan lamanya, angka 3. Kemarin kita belajar angka 5, betul ya? Sekarang kita belajar angka 3. Angka 3 menurut tradisi Yahudi itu adalah simbol kekudusan dan juga simbol perbudakan.
perbuatan Allah yang luar biasa. Banyak kita baca di dalam Alkitab ya, kalau ada yang hubungannya dengan tiga itu ya, 3 hari 3 malam di perut ikan ya, Yunus itu perbuatan Allah yang luar biasa. Yunus mati dalam perut ikan tetapi dia dibangkitkan oleh Tuhan. Itu adalah simbol kekudusan dan perbuatan Allah yang luar biasa. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom ya, di Gunung Sinai ya. Allah turun untuk memberikan firman-Nya menjelang hari ketiga. Ya, Tuhan akan membangkitkan umatnya pada hari ketiga dalam Hosea 6 ayat 2. Dan perkataan Yesus, tugas sudah dituntaskan hari ketiga dan seterusnya. Itu melambangkan perbuatan Allah yang luar biasa. Kenapa Obed Edom diberkati oleh Tuhan? Karena Obed Edom itu tidak melihat kematian Usa itu sebagai halangan. Tetapi dia membuka pintu rumahnya ya, bagi kehadiran Allah Israel. Allah yang tidak dikenalnya. Berapa banyak orang Kristen yang katanya mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan. Membuka pintu hatinya untuk Tuhan. Tetapi berkat Tuhan itu tidak menghampirinya. Karena kita memandang Tuhan dengan cara yang salah. Obed Edom tidak melihat kematian Usa sebagai halangan. Melainkan dia membuka pintu rumahnya. Mempersiapkan untuk kehadiran Tuhan. Luar biasa, cuma 3 bulan diberkati secara luar biasa. Bagaimana dengan kita? Kita yang sudah bertahun-tahun ikut Tuhan. Ya, apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan? Apakah kita itu betul-betul mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita? Ya, atau kita justru melihat orang lain, ya, mungkin saudara kita yang hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita menjadikannya sebagai standar kita menganggap Tuhan itu tidak adil dan seterusnya. Cara pandang kita mulai salah karena kita tidak pernah menyelidiki, mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh melalui firman Tuhan. Boro-boro baca Alkitab. Berapa banyak orang Kristen yang bawa Alkitab fisik di gereja. Ya, saya aja yang gaya-gayaan kemarin aja, ngikutin Bapak Gembala, bawa Alkitab fisik. Tapi ternyata ketika saya bawa di depan, waduh tulisannya nggak kebaca Bapak Ibu. Makanya saya butuh kacamata. Aneh kalau di rumah tuh kebaca loh. Kalau di sini kenapa nggak kebaca? Mungkin karena grogi dengan saudara, bisa jadi. Berapa banyak orang Kristen yang membawa Alkitab di gereja. Ya. Di rumahnya hanya jadi pajangan. Ya. Ditaruh di lemari. Ya. Mengalahkan komik-komik saya, koleksi komik saya yang di rumah. Pajang di rumah, nggak pernah dibaca, hanya sebagai simbol, oh aku orang Kristen. Punya Alkitab? Punya. Dibaca nggak? Enggak. Makanya kita perlu belajar firman Tuhan tiap hari. Dan yang keempat, melalui karakter Mikal, ya, dari istri Daud, kita ini belajar bahwa apa yang menurut dunia memalukan dan tidak dihargai atau dihina, itu memberikan kekuatan bagi Daud. Kekuatan apa? Kekuatan untuk menari-nari sepenuh hati bagi Tuhan. Ya, dikatakan di 2 Samuel 6 ayat 20 terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ya, pada waktu Daud pulang ke istana untuk memberi salam kepada keluarganya, Mikal keluar dan mendapatkan Daud dan berkata, hari ini Raja Israel sungguh-sungguh membuat dirinya terhormat. Ini kalimat sindiran. Ya, ia telah bertelanjang seperti orang dungu yang tak tahu malu di depan budak-budak perempuan milik para pegawai istana. Ya, tapi Daud menjawab, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku daripada ayahmu. Bahkan lebih daripada itu akan kurendahkan diriku sehingga aku menjadi rendah di matamu. Ini kekuatan yang didapat secara luar biasa. Ya, ketika dunia mengatakan, itu cara yang hina. Cara yang memalukan, betapa banyak kita mendengar ya bahwa ada olok-olokan kepada kita di hari Paskah ini, Tuhan kok mati. Betul nggak? Sebagai orang Kristen ada yang malu? Hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita malu punya Tuhan yang mati dan bangkit, Tuhan Yesus pun akan malu mengakui kita ketika Dia datang. Ada ayat firman Tuhannya, jangan pernah malu. Itu membawa kekuatan bagi kita untuk bertahan. Ya, justru karena Dia mati, kita ini bisa hidup. Nanti kita akan belajar yang namanya pengorbanan sempurna. Daud lebih memilih direndahkan manusia untuk menghormati Tuhan yang sudah memilihnya. Berapa banyak orang Kristen yang lebih memilih harga diri daripada Tuhan. Ya. Apa yang dilakukan Daud ini adalah bentuk mengasihi Tuhan. Saya yakin ini bukan kekuatannya dia. Ya. Ketika dia menari-nari bagi Tuhan, menanggalkan jubah rajanya menjadi sama dengan rakyatnya. Ya.
Ini bukan kekuatan sendiri. Dan orang-orang Kristen yang saat ini mampu konsisten mengikuti Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan, saya yakin itu bukan kekuatannya sendiri. Kalau kekuatan sendiri, males, Bapak Ibu. Betul nggak? Akan menyerah kita ketika kita tidak melihat ada perubahan. Ya, sama seperti saya yang awal-awal ketika mendoakan saudara tiap pagi. Kalau memakai kekuatan sendiri, saya akan males, jatuh. Ngapain susah-susah bangun jam 4, mendoain jemaat, ngapain? Nggak berubah-berubah hidupnya. Tapi kalau kita memilih untuk menghormati Tuhan, maka kita akan berbeda. Doa kita akan dilakukan dengan ucapan syukur. Tidak ada yang sia-sia. Bahkan kita datang hari Minggu itu bukan karena kewajiban, tapi karena sungguh-sungguh rindu kepada Tuhan. Sungguh-sungguh rindu ingin mendengar apa sih maunya Tuhan. Daud lebih memilih direndahkan manusia untuk menghormati Tuhan yang sudah memilihnya. Dan inilah ketika dia melakukan tari-tarian itu, direndahkan. Itulah bukti bahwa dia mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Bukti dari kasih itu adanya pengorbanan. Betul nggak? Ada yang sudah paham? Belum pasti ya. Kalau Anda sayang kepada pasangan Anda, bukti Anda cinta kepadanya apa? Contohnya kalau lagi ngobrol ya didengerin, betul nggak? Kalau dicuekin, saya sangat meragukan cinta Anda kepada pasangan Anda sejauh mana. Ya. Kalau lagi ngobrol, pandang matanya, perhatikan, simak baik-baik. Kalau lagi jalan di mall, gandeng tangannya. Lalu kadang saya juga lupa ketika kalau ada anak saya ya, biar anak saya yang menggandeng mamanya. Tapi saya berusaha ya. Karena bukti kasih itu ada pengorbanan, ada yang harus dikorbankan. Entah itu harga diri kita, sama seperti Daud. Entah itu hobi kita, ya, ketika kita sibuk sukanya mancing, ya, tapi ketika ada pelayanan, mancingnya ditinggal. Itulah bukti pengorbanan. Mungkin waktu kita, itu bukti kasih. Seberapa banyak orang Kristen ini yang lupa tentang kasih Tuhan. Dan kita hanya memandang Tuhan dengan tatapan yang buruk. Tuhan di perjanjian lama kok kejam, kok tidak adil dan sebagainya. Tanpa melihat bahwa sebenarnya dia memiliki kasih yang luar biasa. Ya. Pengorbanan buktinya apa? Waktu. Kalau orang benar-benar cinta, yang diberikan itu waktu yang sesungguhnya, bukan sisa-sisa waktu. Anda pergi ke gereja, ini sisa waktuku, kebetulan saja. Bukan Bapak Ibu. Mungkin yang Anda korbankan itu ego kita, harga diri kita. Ya. Mungkin kalau ketika kita bertengkar dengan pasangan kita, meskipun kita benar, tapi kita harus mengalah. Itu bukti cinta, bukti kasih. Ya, kasih itu konsisten. Ya. Berkorban itu tidak butuh panggung. Ya. Walau capek dan tidak dilihat, tidak butuh itu. Dan kasih itu tidak menuntut balas. Ya, walau kadang sebagian besar orang itu suka sekali ya yang namanya validasi, ingin dihargai. Makanya banyak orang suka pasang sesuatu yang baik tentang dirinya dalam status, ya, supaya apa? Di-like oleh orang lain. Dan yang terakhir, kasih itu butuh pengorbanan. Bahkan Tuhan itu mengorbankan nyawanya supaya kita ini bisa hidup. Katakan dalam Roma 5 ayat 8, Kristus mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini bukti kasih yang nyata. Dia tidak menunggu kita bertobat, Bapak Ibu. Ketika kita masih berdosa, dia mengorbankan dirinya. Itu bukti kasih yang luar biasa. Dan itu adalah kurban yang sempurna. Ya, kalau tadi kita baca bahwa Daud mengorbankan 7 ekor lembu kalau kita baca kisah paralelnya. Dan 7 anak lembu. Kurban yang sempurna itu adalah Yesus Kristus. Ya. Darah Kristus itu merupakan pusat dari konsep penebusan yang ada di perjanjian lama. Kita itu dulu disuruh Tuhan untuk mempersembahkan kurban bakaran, kurban sajian, penebus salah dan lain-lainnya itu. Itu hanya bayang-bayang apa yang akan terjadi di masa depan. Konsep penebusan. Karena konsekuensi dosa adalah mati, kematian kekal. Ya. Dalam Ibrani 10 ayat 1 dikatakan, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan kurban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya.
Ya, mereka ketika beribadah harus mempersembahkan kurban terus-menerus agar mereka tidak mati. Ya, dan kurban yang sempurna itu adalah Yesus Kristus. Dia satu kali berkorban untuk selamanya. Dalam Ibrani 10 ayat 10 dikatakan, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali. Minggu kemarin kita belajar bahwa Tuhan Yesus itu menguduskan dirinya sendiri. Bukan karena dia tidak kudus, tetapi karena dia ingin kita juga dikuduskan. Karena dia kudus. Satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Dan darah Kristuslah yang menguduskan kita. Sebab oleh satu kurban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Kalau hari ini kita mengaku diri kita orang Kristen yang hidup kudus, yang dikuduskan oleh Tuhan. Mengapa? Kita banyak alasan ketika kita melihat sesuatu tidak sesuai dengan rencana kita, tidak sesuai dengan pikiran kita, tidak sesuai dengan planning kita. Kita selalu menyalahkan Tuhan, tidak pernah melihat kasih-Nya yang luar biasa kepada kita, pengorbanan yang sempurna. Dan melalui Yesus Kristus, kalau tadi usaha aja memegang tabut aja mati, ya, kita melalui Yesus Kristus, kita itu bisa mendekat kepada Allah tanpa mati. Ya. Dalam Imamat 16 ayat 2 dikatakan firman Tuhan, katakanlah kepada Harun kakakmu supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir. Ya, ke depan tutup pintu pendamaian yang artinya di depan tabut perjanjian yang di atasnya tabut supaya jangan ia mati. Enggak boleh sembarangan. Kalau dulu menghadap Tuhan yang berhadirat di atas kerubim itu harus menguduskan dirinya ya supaya enggak mati. Sekarang kita ini bebas menghampiri Tuhan. Ya. Ketika Tuhan Yesus disalib, di prolog tadi permulaan yang dinyanyikan lagunya oleh Mas Bagus dan Mbak Santi, kita ngelihat bait suci itu terbelah jadi dua. Ya, ada animasinya betul ya. Memang dikatakan dalam Matius 27 ayat 51, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Artinya apa? Artinya sudah tidak ada halangan. Tabir itu sudah enggak ada untuk kita itu menghadap Tuhan. Supaya kita ini kalau dulu mati, sekarang kita ini tidak ada halangan. Ya. Dan ini adalah anugerah yang luar biasa. Di hari Jumat Agung ini pengorbanan Kristus. Saya ingin mengingatkan saudara-saudari sekalian bahwa anugerah ini sebenarnya tidak layak kita dapatkan. Apa itu anugerah? Ya. Anugerah itu yang memberi tidak berkewajiban dan yang menerima itu tidak berhak. Orang berdosa itu sebenarnya tidak layak menerima yang namanya keselamatan. Dan yang memberi sebenarnya tidak berkewajiban memberi kita keselamatan. Amin. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita cuma-cuma. Tapi darahnya itu dibayar mahal di atas kayu salib dengan darah yang mahal. Ketahuilah Bapak Ibu, ya, sesungguhnya jarak antara rumah Obed-Edom kalau kita baca kisah paralelnya ya, dengan Yerusalem itu sangat dekat. Ya. Memang jarak Kiryat Yearim ke Yerusalem itu 16 kilometer. Tetapi ketika Daud menyimpang itu sebenarnya sudah sangat dekat dengan Yerusalem. Ya. Ya, kita bisa baca ya, apabila melangkah maju 6 langkah mereka mempersembahkan kurban yang hanya bayang-bayang itu. Ya. Kalau kita baca dalam 1 Tawarikh 15 ayat 26, ya, dipersembahkan 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Angka 7 ini adalah angka favoritnya Tuhan. Ya. Ini adalah perjanjian kekudusan. Nanti saudara bisa download slide PowerPoint ini di website fgfmagelang.org. Baca sendiri keterangannya. Ya. Dan angka 7 itu adalah angka pengampunan. Ya. Ketika Yesus berkata kepada orang itu, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Itu artinya pengampunan kita kepada sesama kita itu harus tuntas, sempurna. Ya. Dan kita baca di sini angka 7 itu juga berarti angka keselamatan. Ya. Sebenarnya ketika kita membaca kisah ini, itu ada berita Injil yang tidak terlihat, terselip dalam kisah ini. Inilah berita Injil. Ya. Konsekuensi dosa itu sangat luar biasa, mati.
Orang yang berdosa tidak mungkin bisa mendekat kepada Tuhan. Tetapi Tuhan mengorbankan dirinya dengan pengorbanan yang sempurna. Bahkan ketika kita masih berdosa. Dan ketika kita membaca kisahnya Daud, ya, Tuhan itu selalu memberikan kesempatan bagi kita untuk bertobat. Ya. Dan dari kegagalan Daud dan orang-orang Israel, inilah berita Injil, berita kabar baik yang luar biasa dari Tuhan. Ya. Berkat itu sampai kepada bangsa lain. Kepada kita yang seharusnya kita ini bangsa kafir, bukan bangsa pilihan Tuhan, tetapi kita mendapat anugerah. Dan yang terakhir kita belajar dari Mikal, kita bisa belajar bahwa apa yang bodoh bagi dunia itu dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmatnya. Salib itu adalah kebodohan bagi orang yang akan binasa. Amin Bapak Ibu. Ya. Bagaimana dengan kita? Kenapa kita tidak mau? Kalau Tuhan sudah memberikan pengampunannya kepada kita, susahkah kita memberi pengampunan kepada orang lain? Enggak gampang mengampuni orang lain. Mungkin harga diri kita akan tercoreng. Hari ini kita belajar bahwa pengampunan itu adalah harga yang mahal. Banyak di antara kita mungkin merasa tidak bisa mengampuni karena orang lain yang salah. Bukan kita yang salah, tetapi ketika kita menyimpan yang namanya kepahitan, itu Tuhan tidak mau. Ketika kita memakai pikiran kita sendiri bahwa kenapa aku harus mengampuninya, yang salah itu dia. Kita mulai jatuh dalam pikiran kita, tidak mengerti kehendak Tuhan. Di depan kita memperingati pengorbanannya yang luar biasa. Tidak gampang mengampuni orang lain, tapi saya yakin ketika kita melakukan pengampunan itu, maka Tuhan pun juga, Bapa yang di surga itu juga mengampuni kita. Amin. Kalau hari ini kita menyimpan kepahitan kepada sesama kita, sebelum saya melakukan perjamuan kudus ini, saya memberikan kesempatan bagi kita untuk berdamai dengan sesama kita. Mungkin kita mengira orang itu tidak layak mendapatkan pengampunan dari kita karena yang salah dia. Tetapi ketika kita menyimpan kepahitan itu, kita sudah salah di hadapan Tuhan. Saya memberikan kesempatan beberapa waktu ini, beberapa menit untuk kita merenung siapa-siapa saja yang sudah melakukan kesalahan kepada kita. Mungkin tidak disengaja. Mungkin perkataannya kasar, melukai harga diri kita. Hari ini, hampiri dia, peluk mereka. Lepaskan pengampunan. Karena Bapa sudah mengampuni kita, bahkan